Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Kuronoso Kanshi. Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Kelvin yang mati gara-gara kesalahan seorang dewa. Karena hal itu, si dewa tadi minta bantuan kepada Dewi Reinkarnasi untuk ngasih Kelvin kesempatan hidup yang kedua di dunia lain. Dan tentu aja, si Kelvin ini dihidupin lagi di dunia fantasi yang penuh dengan sihir dan petualangan. Tapi anehnya, abis pindah ke dunia lain, Kelvin ini malah kehilangan ingatan kehidupan yang lalu. Ternyata dia udah nukar ingatannya itu dengan kekuatan sihir yang overpower. Nah, terus gimanakah petualangan Kelvin di dunia barunya itu? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Cerita diawali dan ditunjukkannya Kelvin yang baru aja kebangun di dunia barunya. Karena dia nggak punya ingatan kehidupan terdahulu, Kelvin pun bingung dengan yang terjadi sama dia. Terus tiba-tiba aja muncul menu icon di depannya. Menu icon itu mirip banget kayak kalau kita tuh baru mau mulai sebuah game. Dan di menu itu tertulis kata selamat datang di dunia lain. Hah? Jadi ini adalah isekai? Kelvin pun langsung mencet tombol start di menu itu dengan ragu-ragu. Dan tiba-tiba aja muncul suara cewek dari menu tersebut. Hai, selamat datang di isekai. Omedeto, kamu udah dapat hak reinkarnasi di dunia isekai. Dunia fantasi yang penuh dengan sihir dan pedang. Tenang aja, walaupun kamu kehilangan semua ingatanmu, tapi semua itu atas persetujuanmu di kehidupan sebelumnya. Menu itu juga ngasih lihat stats yang dimiliki sama Kelvin di dunia tersebut. Ternyata si Kelvin ini dapat job sebagai summoner tingkat S dan memiliki stat point yang sangat bagus. Wih, pintar juga aku ngisi statnya. Kayaknya aku yang dulu adalah seorang maniak game deh. Kata si Kelvin kegirangan. Setelah itu, cewek menu tadi pun nyaranin Kelvin buat nyari kota terdekat dan daftar sebagai petualang di guild setempat. Terus di dalam perjalanan, Kelvin pun mulai heran kenapa si cewek menu ini ngikutin dia mulu. Dan ternyata si cewek menu ini adalah Dewi Reinkarnasi yang bernama Melvina. Sebelum reinkarnasi, dia dikontrak sama Kelvin untuk jadi bawahannya. Ini baru pertama kalinya loh ada orang yang jadi aku bawahannya. Kamu harus tanggung jawab ya. Kata Melvina sambil tersipu malu. Lalu saat jalan ke kota, Melvina pun nyeritain kenapa si Kelvin ini bisa direinkarnasi ke isekai. Jadi di kehidupan sebelumnya Kelvin mati karena kecelakaan. Dan itu karena kecerobohan seorang dewa. Akhirnya karena ngerasa bersalah, dewa itu pun minta bantuan kepada Melvina si Dewi Reinkarnasi untuk ngasih Kelvin kehidupan baru. Nah, tapi pas Kelvin ketemu Melvina, dia tuh langsung jatuh cinta karena kecantikan Melvina. Nah, karena si Melvina ini juga lagi gabut dan bosan dengan pekerjaannya sebagai Dewi Reinkarnasi, dia pun memutuskan untuk ngebantuin Kelvin dan ikut bersamanya. Tapi, ternyata keputusan untuk nyalahin ingatan itu juga pilihan Kelvin sendiri. Dia nuker ingatannya dengan kemampuan sihir biar lebih overpower. Tapi ada yang bikin aku kelepek-kelepek sama kamu loh. Masa kamu ngomong gini? Bahkan tanpa ingatanku pun, aku akan tetap cinta sama kamu. Manis banget deh. Hal itu pun langsung ngebikin si Kelvin malu bukan main. Dia benar-benar heran sama kelakuan dirinya di kehidupan yang lalu. Tapi Kelvin juga mikir kalau dia bisa jatuh cinta sama Melvina, berarti fisik Melvina ini benar-benar cantik. Kelvin pun penasaran apa dia bisa mensummon Melvina sekarang. Tapi Melvina ngasih tahu kalau Kelvin mau mensummonnya dia butuh energi MP yang sangat besar. Dan buat level Kelvin sekarang dia nggak bakalan mampu. Lalu sesampainya di kantor guild, Kelvin langsung isi formulir pendaftaran untuk jadi petualang. Melvina pun nyuruh Kelvin untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang summoner. Karena menurut Melvina, job summoner itu masih jarang banget ada di dunia ini. Apalagi yang level S kayak Kelvin. Jadi kalau ada petinggi negara yang tahu kalau Kelvin adalah seorang summoner, bisa-bisa dia langsung diincar sama mereka. Setelah dapat sertifikasi petualangnya, si Kelvin ini ternyata harus mulai dari rank terbawah yaitu rank F. Dan untuk naik level, dia harus nyelesain 10 misi berturut-turut. Saat itu juga, Kelvin pun langsung disodori 3 lembar misi, yaitu ngumpulin tanaman herbal, nyalahin 3 blue slime, atau nyari kucing rumah. Aduh, receh banget ya guys misi-misinya. Hehehe. Melvina pun langsung nyaranin Kelvin buat ambil misi ngalahin 3 blue slime. Selain itu, si Kelvin ini juga sekalian ngebeli tongkat sihir yang paling murah. Ya, soalnya duitnya Kelvin ini pas-pasan banget, dan langsung habis buat beli yang itu doang. Singkat cerita, Kelvin pun nemu 3 monster blue slime yang lagi nyantai di pinggiran kota. Dia pun langsung mengidentifikasi slime itu pakai sihirnya.
Dan ternyata dia harus ngebikin slime itu sekarat tanpa ngebunuhnya terlebih dahulu untuk bisa dijinakin. Serang dan buat mereka lemah, habis itu gunakan jurus kontrak, kata Melvina. Akhirnya Kelvin pun mutusin untuk gak nggunain sihir karena bisa ngebunuh slime itu dan murni pakai kekuatan fisik aja. Tapi karena stats kemampuan fisiknya amburadul dan jelek, si Kelvin ini malah jadi bulan-bulanan monster slime itu. Anjir, bukannya slime itu monster yang paling lemah ya? Kok jadi kuat banget kayak gini? Pikir Kelvin kebingungan. Akhirnya setelah beradaptasi dengan gerakan slime tersebut, dan susah payah Kelvin berhasil ngebuat slime itu sekarat. Dia pun langsung ngegunain jurus kontrak monster buat ngejinakin slime itu. Setelah berhasil, Kelvin pun ngasih nama slime itu dengan nama Kloto. Mulai hari ini mohon bantuannya ya Kloto. Kloto yang ada di dalam diri Kelvin itu pun tampaknya senang banget buat jadi anak buahnya Kelvin. Setelah itu Kelvin pun mencoba jurus summoning. Kali ini dia menyaman Kloto buat membantunya ngalahin sisa slime tadi untuk nyelesain misinya tersebut. Kill, kill! Teriak si Kloto kesenengan. Loh, Anata sama, Anda mau menyuruh Kloto ngebunuh sesama slime ya? Ih, kejam banget loh. Sindir Melvina. Kill, 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 kill! Tapi si Kloto ngasih tahu kalau ras slime itu udah terbiasa menyerap kekuatan dari slime yang lebih lemah. Jadi nggak masalah buat Kloto untuk ngebunuh sesamanya. Akhirnya dengan bantuan dari Kloto, Kelvin pun menghajar monster-monster slime yang tersisa tadi. Kelvin ngegunain sihir anginnya, sedangkan Kloto dengan mudah menghajar musuh-musuhnya. Kelvin pun heran sama kekuatan dan kecepatan Kloto itu. Soalnya sebelum dijinakin, gerakan Kloto tersebut nggak secepat dan sekuat ini. Ternyata menurut Melvina, kalau seekor monster dijinakin sama summoner tingkat S, maka poin statnya akan nambah 100 kali lipat. Dan emang benar, waktu Kelvin ngecek status si Kloto, dia emang 100 kali lebih kuat dari monster blue slime biasa. Setelah nyelesain misi itu, Kelvin pun dapat duit buat nyewa penginapan. Dan di dalam perjalanan, dia ngeliat ada budak elf yang lagi dijual. Elf yang dijual sama pedagang itu termasuk ras yang langka dan sangat cantik. Soul samanya masih sisa 1 nih. Kayaknya bagus juga kalau nambah 1 orang, batin Kelvin. Tapi saat lihat wajah elf yang lemah itu, Kelvin pun mengurungkan niatnya. Akhirnya dia pun sampai ke penginapan Oyomura yang direkomendasiin sama kakak resepsionis Quill. Setelah itu Kelvin pun tidur-tiduran bentar di kamar sambil ngobrol sama Melvina. Wah, ada aroma makanan yang wangi banget. Anata sama, buruan dong naik level dan summonin aku. Aku udah lama gak nyicipin makanan manusia nih. Onegai, kata si Melvina ngemohon-mohon. Oi, serahkan aja padaku. Tapi sebelum itu ayo kita makan makanan pertamaku di isekai ini, jawab Kelvin dan semangat. Abis itu Kelvin pun makan dengan lahap dan ngabisin malam di sana. Terus kita ditunjukin Kelvin sama Kloto yang baru aja selesai hunting monster dan naik level. Kelvin pun mutusin buat naikin skill hiding atau penyembunyiannya. Dia mikir kalau skill hiding ini bakalan berguna banget buat kedepannya. Apalagi dia merupakan seorang summoner yang gak punya kekuatan fisik yang cukup baik. Omedetou gozaimasu Kelvin-san. Kamu hari ini udah berhasil naik ke petualang tingkat Jujur ya, baru pertama kali saya ngeliat ada yang bisa naik peringkat secepat ini tanpa membentuk party, kata kakak resepsionis guild kepada Kelvin. Jadi emang selama beberapa hari ini Kelvin tuh nyelesain misi harian dari guild sendirian. Dia gak bisa ngebentuk party sama orang lain karena takut jati dirinya sebagai seorang summoner bakalan ketahuan. Tapi hal itu juga malah ngebikin anggota-anggota guild lainnya merhatiin si Kelvin. Mereka juga kaget ada petualang pemula yang bisa naik tingkat dengan cepat dan tanpa party. Bahkan mereka juga mikir kalau jangan-jangan Kelvin adalah penyihir istana yang lagi nyamar dan jadi petualang pemula. Tapi kayaknya Kelvin gak peduli sama sekali dengan omongan mereka itu. Dia bahkan berencana buat ngejalanin misi Randy biar cepet naik level. Terus tiba-tiba aja ada seorang petualang lain yang nyaranin Kelvin untuk ngambil misi memberantas kesatria roh hitam. Petualang itu bernama Cashel. Halo adik kecil, kabarnya kamu baru naik ke peringkat E ya? Gimana, kamu mau ikut partiku buat ngeberantas kesatria roh hitam? Ajak si Cashel dengan songong. Jadi Cashel ini tuh emang udah terkenal sombong di kalangan anak-anak guild itu. Bahkan dia juga senang ngebully para petualang-petualang pemula. Kakak resepsionis yang bernama Angie itu pun mencoba mencegah Kelvin. Dia pun mencoba untuk menolak ajakan Cashel itu dengan ramah. Kelvin pun lalu mencoba menganalisa status dan kemampuan dari Cashel. Dan dia ngeliat kalau kekuatan Cashel ini setara sama Kloto dan punya kemampuan yang lumayan bahaya. Tapi yang bikin Kelvin cukup kaget adalah Cashel punya gelar sebagai seorang pembunuh. Padahal dia profesinya cuma swordman biasa.
Akhirnya si Kelvin pun mutusin buat ngajakin Castle untuk bertanding. Siapa yang lebih cepat memberantas kesatria roh hitam, dialah yang akan jadi pemenangnya. Jadi ternyata si Kelvin ini udah tahu kalau Castle nggak benar-benar berniat buat ngajakin dia masuk partinya. Dan dia juga berencana untuk menjebak Kelvin saat bertarung melawan kesatria roh hitam itu. Kelvin pun mutusin buat ngejebak balik si Castle. Kemudian kita diperlihatkan Castle yang lagi bertemu sama teman-teman partinya. Dan benar aja, mereka emang berniat jahat kepada Kelvin. "Hei Castle, ayo kita langsung habisi dia aja kayak petualang-petualang sebelumnya," kata pria botak yang mirip Kratos. "Semoga kau bisa membuat kami bersenang-senang, anak baru." Hahaha. Beberapa saat kemudian, Castle dan partinya pun langsung menuju ke kastil persembunyian kesatria roh hitam itu. Tapi mereka kaget banget saat melihat para monster undead yang ada di sana udah rata semua. "Ah, Castle Senpai, kamu udah sampai ya? Oh, jadi ini teman-teman partimu. Maaf, kroco-kroconya udah aku beresin semua." "Lah, ngapain kamu malah nunggu kami? Kamu sadar nggak bisa ngalahin kesatria hitam itu sendirian? Jadi kamu nunggu bantuan dari kami, gitu kan?" Hahaha. Kata si Kratos KW ngejelek-jelekin Kelvin. "Enggak lah, aku nggak butuh bantuan kalian. Aku cuma males aja kalau kalian ngeganggu pertarunganku dengan kesatria hitam. Lagian, target kalian sebenarnya adalah aku kan? Hei Senpai, ayo kita selesaikan di sini," tantang si Kelvin. Jadi si Kelvin ini tuh udah tahu sama maksud dari mereka bertiga. Castle yang ngedengar hal itu langsung heran kenapa Kelvin gak lari dan malah nantangin mereka. Bahkan si Castle ini juga ngungkapin kalau kedua teman partinya itu bukanlah seorang petualang, tapi kriminal buronan istana. Namun si Kelvin ini bukannya takut, dia malah nantangin mereka untuk segera menyerangnya. Si Kratos KW yang emang emosian itu pun langsung lari menyerang Kelvin. Tapi Kelvin udah nyiapin jebakan dan sihirnya. Dia berhasil ngehisap Kratos pakai sihir Binding Mind yang mirip dengan lumpur hisap. Setelah itu Kelvin pun langsung menyerang pakai sihir Wind Blade-nya. Teman Castle yang satunya pun langsung ketakutan saat melihat kekuatan Kelvin. Dan dia mutusin buat lari dari tempat itu. Tapi Kelvin gak mungkin ngebiarin orang itu kabur dong. Dia langsung nge-summon Kloto untuk nangkep penjahat itu. Namun ada yang aneh. Bentuk Kloto ternyata udah berubah dan berevolusi menjadi Gluttony Slime yang mempunyai gelar sebagai pemangsa. Bahkan menurut info dari Melvina, Gluttony Slime adalah monster legendaris yang menghancurkan separuh kerajaan Torach ratusan tahun yang lalu. Aduh, ternyata gila banget ya guys kekuatan si Kloto ini. Hehehe. Lalu dengan mudah, Kloto berhasil meringkus orang itu dan Kratos sekaligus. Melihat dua temannya terkalahkan, Castle yang udah putus asa itu pun langsung ngajakin Kelvin buat bayuan. Tapi belum apa-apa, si Castle ini udah kenok duluan. Nah, ternyata tujuan mereka bertiga ngebunuhin para pemula itu adalah buat ngedapetin XP dengan cepat. Cara itu menurut mereka lebih cepat daripada harus ngebunuh-bunuhin monster. Akhirnya, Kelvin pun nangkepin mereka dan nanti bakalan diserahin ke guild. Kelvin pun segera membuka pintu yang ada di sana dan melihat penampakan kesatria roh hitam yang legendaris itu. Menurut sihir analisis Kelvin, kesatria hitam itu adalah monster level tinggi yang sangat kuat. Dia pun langsung kepengen ngejadiin kesatria itu sebagai monster summon bawahannya. "Hei, sebenarnya aku datang buat ngeberantas kamu, tapi aku berubah pikiran. Kesatria roh hitam, aku ingin membuat kontrak denganmu," kata Kelvin nantangin monster itu. Lah tapi mereka ini bukannya gelut, tapi malah ngobrol-ngobrol santai kayak di kopi shop. Jadi ternyata dulunya kesatria hitam adalah seorang komandan negara yang sangat setia. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menjadi seorang monster. Dan dia nggak ingat lagi kenapa hal itu bisa terjadi. Setelah itu Kelvin pun nawarin kesatria hitam buat jadi bawahannya dan menjalin kontrak. Sebenarnya si kesatria hitam itu oke-oke aja, karena dia juga udah gabut banget. Tapi dia masih pengen ngeliat kemampuan calon tuannya terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung dan beradu kemampuan. "Ayo kita mulai paman." Paman, dasar bocah. Namaku adalah Gerard, tahu?" Setelah itu pertarungan pun dimulai. Kekuatan keduanya terlihat seimbang dan saling beradu serangan. Dan di tengah-tengah pertarungan, akhirnya Gerard keinget kenapa dia bisa berubah menjadi monster. Jadi dulunya dia tuh gagal untuk menjaga kedamaian kerajaan yang harusnya jadi tanggung jawabnya. Bahkan dia kehilangan anak dan istrinya gara-gara hal itu. Dan Gerard ini memiliki hasrat untuk membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan kerajaannya. Tapi berkat kerjasama yang epik dengan Kloto, Kelvin berhasil membalas serangan Gerard itu dan mengalahkannya. Lalu setelah kembali ke markas guild, Kak Enji dan orang-orang yang di sana semua kaget dengan pencapaian Kelvin yang bisa ngalahin kesatria hitam. Mereka semua pun ngasih selamat ke Kelvin.
Bahkan ketua guild juga ngasih Kelvin kenaikan peringkat dan jadi petualang Randy. Sedangkan Castle dan teman-temannya ditahan dan akan dihukum mati. Lalu gimana kabar Gerard si kesatria roh hitam? Ternyata dia udah ngejalin kontrak sama Kelvin dan jadi bawahannya. Wah, resepsionis tadi wajahnya cantik banget ya. Raja, apa Anda naksir sama dia? Jadi si Gerard ini tuh udah kebiasaan untuk memanggil tuanya dengan sebutan Raja. Enak aja. Kelvin itu tunanganku tahu. Jawab Melvina protes. Kill. Kloto pun gak mau kalah dan ikutan ngoceh. Wah, kayaknya makin rame aja samanan yang dipunyai sama Kelvin. Padahal slot monsternya masih sisa 7. Pasti kalau udah full bakalan ribut banget deh. Kemudian, kita diperlihatkan Kelvin yang lagi menemui Om Leo, ketua dari guild tersebut. Nak Kelvin, kamu itu berasal dari dunia lain kan? Tanya Om Leo tiba-tiba. Ngedengar hal itu, Kelvin pun langsung panik dong. Ternyata si Om Leo ini punya mata penilaian rank E yang bisa menembus skill penyembunyianya Kelvin. Bahkan dia juga bisa tahu kalau si Kelvin ini sebenarnya adalah seorang summoner. Iya, Anda benar. Skill pengamatan rank E emang hebat banget ya. Kemudian pembicaraan mereka jadi makin serius. Aku gak ada niat buat musuhin kamu kok. Hehe, malah sebenarnya aku tuh pengen kita bekerja sama. Aku udah pernah ketemu sama orang yang dari dunia lain sih selain kamu. Mereka adalah para pahlawan suci yang dipanggil oleh Kekaisaran Suci Deramis. Kata Om Leo. Oh, itu aku yang mereinkarnasi mereka. Kalau kamu mau tahu nanti deh aku ceritain. Ucap Melvina tiba-tiba. Ternyata menurut Om Leo, pendeta Deramis itu mendengar ramalan kalau Raja Iblis akan segera bangkit. Dan tanda-tanda kebangkitan Raja Iblis itu juga yang udah ngebuat kesatria roh hitam dan para monster di seluruh benua menjadi lebih agresif dan kuat. Maka dari itulah dia mencoba buat mensaman pahlawan dari dunia lain untuk ngalahin Raja Iblis tersebut. Setelah ngedengar hal itu, Kelvin pun langsung paham dengan maksud dari pembicaraan tersebut. Rupanya si Om Leo ini tuh pengen Kelvin ngebantu dia buat ngalahin monster-monster yang ada di sekitar. Karena belakangan ini para petualang tuh gak bisa nyelesain misi rank B ke atas. Kami akan membayarmu dengan layak dan memberimu dukungan. Aku juga akan menaikkan rankmu, dan kamu bebas buat milih misi apapun, kata Om Leo. Ternyata setelah mengetahui identitas asli dari Kelvin, Om Leo langsung tahu kalau Kelvin ini tuh gak mau terlibat dengan urusan politik dan perebutan kekuasaan. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu, jawab Kelvin sambil berjabat tangan dengan Om Leo. Singkat cerita, Kelvin pun balik ke Oyo buat istirahat. Kemudian sambil makan siang di kamar, Kelvin pun mulai nanyain tentang pahlawan dari dunia lain yang disamon sama pendeta Deramis. Ini udah agak lama sih. Waktu itu pendeta Deramis bikin ritual pemanggilan. Terus aku sengaja nyari anak-anak yang cakep buat aku reinkarnasi ke dunia ini. Tapi karena udah lama, mungkin sekarang level mereka cukup tinggi, jawab Melvina. Mendengar hal tersebut, Kelvin pun jadi agak tertarik. Tapi Melvina langsung ogah-ogahan dan bilang kalau dia tuh udah males banget buat terlibat sama event kayak gitu. Lalu Kelvin yang lagi tiduran itu pun mikirin sesuatu. Dia lagi cari cara buat ningkatin kekuatan tempurnya biar bisa lebih kuat lagi. Soalnya Kelvin inget banget kalau di pertarungan ngelawan Gerard kemarin dia tuh hampir kalah. Maka dari itulah Kelvin pun memutar otak buat cari ide. Terus tiba-tiba aja Kelvin ini kepikiran sesuatu. Dia pun langsung summon Kloto dan ngambil uang simpenannya. Dan gak pakai lama, Kelvin pun langsung bergegas pergi sambil senyum-senyum. Rajaku, sebenarnya kamu mau belanja apa sih? Kok kelihatan semangat banget gitu? Tanya Gerard. Aku mau beli budak cewek. Kemarin aku udah lihat-lihat yang bagus, jawab Kelvin semangat. Dan ternyata budak yang dimaksud sama Kelvin itu adalah half elf yang dulu pernah dia lihat di penjual budak. Kelvin berniat buat nyari budak yang skill poinnya sama sekali belum digunain dan belum pernah punya master sebelumnya. Karena menurut pengetahuannya, skill point pada budak itu hanya bisa digunain atas izin dari masternya. Maka dari itulah, Kelvin pengen banget ngebeli budak yang skill poinnya masih utuh. Tiba-tiba ada keributan. Tampaklah seorang laki-laki yang lagi lari-lari karena badannya kebakar. Ternyata laki-laki itu berniat buat ngebeli budak half elf yang dipenin sama Kelvin. Tapi karena sebuah kutukan, jadi setiap orang yang menyentuh half elf tersebut pun bakalan kebakar. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Kelvin pun langsung menganalisis kutukannya. Rupanya half elf itu terkena kutukan dari Raja Naga Api. Kelvin pun mencoba cari cara buat menghilangkan kutukan tersebut. Karena Kelvin udah ngeliat kalau skill point half elf itu masih utuh dan cocok banget buat jadi budaknya.
Lalu tanpa pikir panjang, Kelvin pun segera ngebeli budak itu. Terus di tengah jalan, tiba-tiba budak itu ngomong sesuatu. Terima kasih sudah membeliku. Namaku Evil. Rupanya si Evil ini sama sekali gak ingat apa-apa. Yang dia tahu dia tuh udah jadi budak sejak lahir. Bahkan wajah orang tuanya sendiri pun dia gak tahu. Di samping itu, Evil juga gak ngerti gimana ceritanya dia bisa kena kutukan tersebut. Kelvin pun langsung kasihan dong setelah tahu masa lalunya Evil. Lalu dengan lembut, Kelvin langsung ngedeketin Evil dan mencoba menyentuhnya. Saat itu juga, Kelvin langsung ngehilangin kutukan yang ada pada Evil dengan skill Sacred Blaze yang dimilikinya. Jadi, ternyata setelah dia menganalisis kutukannya si Evil tadi, Kelvin langsung mencari cara buat ngilangin kutukan tersebut dan ngegunain sisa skill poinnya. Evil yang gak nyangka kalau kutukannya bisa hilang itu langsung nangis dan berterima kasih sama Kelvin. Kemudian mereka pun balik ke Oyo buat makan malam dan istirahat. Sesampainya di sana, Kelvin pun minta tolong ke bibi penjaga buat nyariin baju untuk Evil. Dan gak pakai lama, si bibi penjaga itu langsung satset dan ngedandanin Evil pakai baju maid yang super kawaii. Bahkan Kelvin pun sampai melongo pas ngeliat penampilan barunya Evil. Terus singkat cerita, akhirnya mereka pun makan malam dengan lahap. Setelah itu Kelvin langsung ngejelasin ke Evil tentang identitasnya dan memintanya buat merahasiakan hal tersebut. Kemudian Kelvin pun nyuruh Evil buat pakai skill poinnya untuk mengambil poin skill ganda dan tingkat pertumbuhan ganda biar cepet naik level. Malamnya si Kelvin ini kelihatan gak bisa tidur. Dan ternyata itu semua karena penginapan Oyonya penuh sampai gak ada kamar lagi yang tersisa buat bobo Evil. Akhirnya mau gak mau Evil pun harus bobo sekamar sama Kelvin. Aduh, Kelvin, kamu harus kuat iman ya. Hehehe. Besoknya, kita diliatin Kelvin yang lagi hunting sama bawahan-bawahannya. Kayaknya dia lagi nyelesain misi sambil naikin level seperti biasanya. Nah, Evil si elf imut ini kayaknya udah makin tinggi aja levelnya. Bahkan dia juga udah punya skill baru dan bisa ngegunain busur dan panah sihir. Ditambah dengan kemampuan jarak dekat dari Gerard, combo keduanya pun jadi serangan yang menakutkan buat musuh-musuh Kelvin. Singkat cerita, menurut Anje, Kelvin udah bisa ngikutin ujian naik ke rank A setelah menyelesaikan satu misi lagi. Bahkan Evil yang baru aja ikutan jadi petualang juga udah naik ke rank B dan ngalahin si penguji dengan mudah. Malahan, si Evil ini tuh ngira kalau pengujinya tuh cuma main-main gara-gara terlalu lemah. Habis itu, Anje yang emang udah akrab sama Kelvin dan Evil langsung ngajakin mereka berdua buat makan di kafe baru yang lagi viral. Tentu aja mereka berdua pun langsung iyain ajakan Anje itu. Terus besoknya, Kelvin pun datang ke tempat janjian. Untungnya saat itu Melvina lagi izin buat pergi ngecek altar dewanya. Kalau nggak mah dia pasti udah ngambek gara-gara Kelvin kencan sama dua cewek sekaligus. Gak lama setelah itu Anje pun tiba-tiba muncul pakai outfit hariannya yang kawaii banget. Tapi yang bikin Kelvin deg-degduk tentu aja penampilan dari Evil yang super imut. Kayaknya si Evil ini tuh udah nyiapin diri dan dandan dengan maksimal buat nyenengin Kelvin sama. Kelvin pun cuma bisa bengong aja ngeliat kecantikan Evil itu. Lalu setelah sampai di kafe yang dituju, mereka pun langsung pesen kue yang kayaknya tuh enak banget. Dan gak pakai lama, Anje dan Evil ini langsung berebut buat nyuapin Kelvin. Tentu aja hal itu ngebikin orang-orang di sekitar mereka langsung pada iri dong ngeliat Kelvin yang bisa ngegaya dua cewek cakep sekaligus. Tapi suasana ceria itu langsung berakhir. Karena tiba-tiba meja yang ditempati Kelvin ditendang sama orang yang gak dikenal. Ternyata dia adalah Tabura, pangeran ketiga dari Traisen, sebuah negara militer dari benua timur. Kayaknya si Tabura ini tuh ngiri banget sama Kelvin yang lagi kencan sama dua orang cewek cantik sekaligus. Dan dia pun berniat buat ngeganggu mereka pakai kekuasaannya. Hei, berikan kedua gadis cantik itu kepadaku, dan aku akan ngebebasin kamu dari kejahatan ini. Hehehehe. Kelvin yang gak terima dengan kata-kata Tabura itu langsung hajar dua pengawalnya dengan sebelah tangan. Tentu aja si Tabura kaget dan langsung ketakutan. Dan gak pakai lama, Kelvin pun langsung ngegunain sihir pemberatnya dan menginterogasi si Tabura. Ternyata Tabura ini tuh dengar kalau di kota Perth ada petualang baru yang sangat kuat. Dan dia pengen dijadiin orang itu bawahannya untuk membantunya mendapatkan tahta. Oh gitu, kayaknya orang yang kau cari itu adalah aku. Tapi jadi bawahanmu, gimpi aja kali, kata Kelvin sambil ngebikin Tabura pingsan. Setelah itu mereka bertiga pun ngelanjutin kencannya. Terus di tempat lain, kita ditunjukkan seorang cewek pendeta yang lagi berdoa di depan patung Dewi Melvina. Kayaknya dia lagi berusaha untuk ngesamen Melvina.
Lalu setelah Melvina muncul, dia pun nanyain kabar para petualang yang ada di sana. Ternyata pendeta yang bernama Colette itu adalah orang yang telah mensaman petualang dari dunia lain beberapa tahun yang lalu. Dan keempat petualang itu tampaknya telah berkembang dengan sangat baik. Lalu Melvina pun menyuruh mereka untuk pergi ke benua barat karena di sana tampaknya mulai muncul aura jahat yang sangat mengkhawatirkan. Tapi Melvina juga melarang mereka untuk mendekati kota Part, tempat Kelvin berada. Colette pun menuruti perintah Melvina tersebut dan menyampaikannya kepada para petualang. Terus malamnya di penginapan, Evil kelihatan sangat gelisah. Dia kayaknya khawatir dan ngerasa kurang mempesona di depan Kelvin. Ya gimana? Udah berhari-hari bobo satu ranjang tapi dia belum juga diapa-apain sama si Kelvin. Hehehe. Tapi lagi-lagi Kelvin menghindari arah pembicaraan Evil itu. Kelvin pun langsung coba nenangin Evil. Tenang aja Evil. Menurutku kamu itu sangat imut dan seorang gadis yang penuh pesona. Evil pun langsung kesenangan ngedengar perkataan itu dan langsung ngesel-ngesel badan Kelvin. Aduh, kayaknya kalau kayak gini terus lama-lama iman dan imin Kelvin bakalan jebol juga guys. Keesokan harinya, Melvina pun pulang sambil bawa data status pahlawan-pahlawan kemarin. Dari keempat pahlawan itu kayaknya gak ada yang lebih kuat dari Kelvin. Padahal menurut Melvina sebentar lagi Raja Iblis akan bangkit dan ngebikin kekacauan. Kelvin pun heran kenapa mereka berempat tuh gak bisa berkembang dengan baik. Padahal udah lebih dari 5 tahun mereka ada di dunia isekai ini. Sedangkan Kelvin yang belum lama aja udah bisa ngebikin alat-alat sihir sendiri. Bahkan dia juga udah ngasih Gerard, Kloto, dan Evil armor-armor keren yang sangat kuat. Terus tiba-tiba aja Kelvin dipanggil sama Om Leo, ketua serikat guild. Dia ngasih tahu kalau ada penampakan iblis yang tersegel di sebuah dungeon. Dan kekuatan iblis itu masih belum bisa diketahui. Ada kemungkinan kalau misi kali ini adalah misi tingkat S. Lalu menurut Melvina, selama-lamanya iblis, kekuatannya tuh setara dengan petualang rank B. Lalu setibanya di dungeon yang dimaksud, Kelvin pun langsung bergegas menuju tempat iblis itu berada. Tapi di dalam dungeon, mereka nggak nemu satu monster atau iblis pun yang harusnya menghadang mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah ruangan penuh tengkorak. Di sana mereka melihat cewek iblis yang terikat dalam keadaan lemah. Dan tiba-tiba aja iblis level tinggi yang bernama Victor menyambut mereka. Ternyata Victor inilah yang telah mengikat iblis cewek itu. Dan menurut Victor, iblis cewek tersebut adalah Sarah, putri seorang raja iblis yang bernama Gustav. Sebenarnya Victor ini adalah pengasuh Sarah, tapi dia melakukannya demi bisa menjadi seorang raja iblis. Nah jadi Victor tuh mempunyai kemampuan untuk mengkopi kekuatan dari orang yang dimakainya. Dan semakin dekat hubungannya dengan korbannya, maka akan semakin kuat pula efek kekuatan yang didapat oleh Victor. Dan setelah lama menjadi pengasuh Sarah, sekaranglah saatnya Victor untuk memakainya. Tentu aja Kelvin gak akan membiarkan hal itu terjadi dong. Dia pun berencana untuk menghadapi Victor yang merupakan iblis kelas S itu. Victor pun kayaknya menyadari hal itu. Akhirnya dia meladeni tantangan bertarung Kelvin tersebut dan menyambut iblis-iblis kelas bawahnya buat melawan Kelvin dan kawan-kawan. Kelvin dan Gerard pun langsung maju buat menghancurin iblis-iblis keroco itu. Ngeliat kombinasi kedua orang tersebut, Victor pun terlihat cukup kagum. Hoho, hebat juga. Mereka seperti kesatria yang udah lama bertarung selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, dia masih sangat muda. Tapi senyumanmu itu akan segera kuhapus. Hahaha. Teriak Victor sambil memukul lantai dan mengeluarkan asap untuk menghalangi penglihatan Kelvin dan yang lainnya. Ternyata Victor ini tuh punya skill untuk menyelam dan menyerang dari dalam tanah. Gerard menahan serangan dari tubuh Victor, sedangkan Kelvin mengatasi tangannya yang bisa memanjang. Serangan Gerard kelihatannya berhasil mengenai Victor dengan telak. Tapi kayaknya armor milik Victor tuh sangat keras dan serangan Gerard nggak berefek apa-apa. Tahu kalau serangan fisik nggak mempan sama Victor, Kelvin pun nyuruh Kloto untuk terlibat dalam pertarungan. Kali ini dia mencoba ngegunain kekuatan sihir kepada Victor. Dan skill pengikat Kelvin ternyata berhasil menahan Victor. Tapi sihir pengikat itu kelihatannya juga nggak terlalu efektif untuk melawannya. Victor berhasil menghancurkan sihir Kelvin tersebut dengan susah payah. Kelvin pun nggak mau nyanyiin kesempatan. Dia langsung ngasih enchant ke pedang Gerard dan menyuruhnya untuk menyerang Victor. Tapi sebenarnya serangan Gerard itu cuma pengalihan doang. Kelvin udah nyuruh Evil yang dari tadi pakai sihir penyembunyiannya buat nyerang Victor dari belakang. Tangan Victor yang mencoba menahan serangan Evil tersebut pun menjadi batu. Dan gak pakai lama, Gerard langsung buru-buru menebas lengan Victor yang satunya dan berhasil memotongnya. Akhirnya, Victor yang semakin terdesak itu pun berubah wujud dan berevolusi menjadi bentuk terkuatnya.
Ngelihat hal itu, Kelvin langsung menyuruh para summoner-nya untuk berkumpul dan menyerangnya secara bersama-sama. Akhirnya dengan serangan bertubi-tubi dari mereka, Victor pun terkalahkan. Tapi karena serangan itu, tubuh Sarah hampir aja terkena runtuhan batu dari gua. Dan dengan gercep, Victor langsung nyelamatin Sarah. Ngelihat perbuatan Victor itu, Kelvin pun langsung sadar kalau sebenarnya Victor ini tuh gak benar-benar mau ngebunuh dan memakan Sarah. Ternyata selama beratus-ratus tahun ini, Victor masihlah bawahan Raja Iblis Gustav yang paling setia. Dia yang ditugasi untuk melatih dan merawat Sarah selalu melakukan hal itu dengan senang dan penuh tanggung jawab. Nah, Sarah ini tuh hidup terpisah dari Raja Iblis Gustav. Ayahnya menyembunyikan keberadaan Sarah dan menaruhnya di sebuah kastil yang gak ada satu orang pun yang tahu. Hal itu dilakukan oleh Gustav agar Sarah gak dimanfaatin oleh musuh-musuhnya untuk melawannya. Tapi, suatu hari sekelompok pahlawan menyerang kastil Raja Gustav. Gustav yang terdesak itu pun memerintahkan Victor untuk melindungi Sarah dari para pahlawan dan Raja Iblis yang menjadi musuhnya. Untuk itu, Gustav menyegel Sarah dengan kutukan. Dan kutukan tersebut hanya bisa dibuka oleh seorang manusia. Gustav mikir kalau manusia itu adalah ras yang paling lemah. Jadi selama yang ngebuka kutukan itu bukanlah pahlawan, maka Sarah akan tetap aman. Bahkan setelah Gustav meninggal, kutukan itu akan tetap aktif sampai hari ini. Terus Victor yang tahu kalau Kelvin adalah seorang summoner itu langsung memintanya untuk mengajak Sarah bergabung ke partinya. Victor tampaknya sangat mempercayai kemampuan Kelvin. Kelvin pun menyetujui hal itu. Bahkan dia juga menawari Victor untuk mau jadi salah satu bawahannya. Tapi kayaknya Victor ngerasa bahwa umurnya tuh udah dekat. Setelah Victor mati, Kelvin pun langsung menuju ke altar tempat Sarah berada dan melepas kutukannya. Begitu terbangun, Sarah yang emang udah dengar pembicaraan mereka dari tadi langsung menangis. Kelvin pun cuma bisa mengelus kepala Sarah untuk menenangkannya. Kemudian, semua pun keluar dari dungeon itu dan bertemu dengan Tuan Urt yang udah berada di luar. Kelvin menggendong Sarah yang kayaknya udah berwujud manusia. Ternyata, Gustav ayahnya tuh udah nyiapin item khusus yang ngebuat Sarah bisa menyamarkan wujud iblisnya. Setelah itu, Kelvin pun menyerahkan item bukti kalau mereka tuh udah ngalahin iblis tingkat atas di dungeon tadi kepada Urt. Mereka pun berencana untuk balik ke kota dan beristirahat. Siap, Tuan. Lah, ini kesatria Anda juga kelihatan sangat lelah. Kata Tuan Urt sambil melihat Gerard yang kelihatan gusar kayak nahan kencing itu. Ternyata si Gerard ini tuh udah naik level gara-gara pertarungan tadi. Dan pengen buru-buru berevolusi sambil menaikin statusnya. Habis revolusi, tampilan armor dan tameng Gerard jadi makin keren. Gerard pun langsung pamer di depan mereka dengan pede. Kemudian Kelvin ngeliat kalau Sarah udah siuman dan tampak tenang. Terus Kelvin pun ngomong ke Sarah kalau dia tuh gak perlu khawatir lagi tentang penyamarannya. Bahkan Kelvin juga ngajakin Sarah untuk ke kota bersamanya. Dan bener aja, begitu sampai di kota Part, si Sarah ini langsung norak banget ngeliat keramaian kota itu. Kelvin pun lega saat ngeliat Sarah yang udah balik ceria itu. Akhirnya Evel dan Gerard menemani Sarah untuk ngeliat-liat kota sampai puas. Sedangkan Kelvin langsung menuju ke kantor guild untuk melapor ke Om Leo. Dan ternyata dia langsung mendapatkan promosi naik peringkat ke rank A. Dan saat pulang ke penginapan, Kelvin langsung disambut sama warga kota karena keberhasilannya itu. Rupanya Tante Crea yang ternyata adalah istri Tuan Urt itu udah nyiapin masakan yang enak bareng sama Evil. Akhirnya mereka pun langsung berpesta semalaman sampai tepar. Terus waktu kebangun, Kelvin tuh gak ngeliat penampakan Sarah. Ternyata Sarah ini tuh lagi ngelamun dan mengingat kenangannya bersama Victor. Dia pun ingat kalau waktu kecil tuh pernah pengen banget bisa ke pantai dan jalan-jalan ke kota manusia. Dan waktu itu Victor berjanji bakalan ngebawa Sarah melihat hal tersebut. Terus Sarah pun memutuskan akan melanjutkan hidupnya dengan baik dan memenuhi keinginan Victor dan ayahnya. Kelvin yang menguping perkataan Sarah itu pun tersenyum senang. Terus, kita ditunjukin Kelvin yang lagi bagi-bagi armor level S ke para summoner-nya. Rupanya, skill nempa armor milik Kelvin dan ngejahit armornya Evil tuh udah naik level sampai mentok. Sarah ngedapetin senjata level S yang bernama Erendite dan armor yang bernama Queen Terror. Dan sesuai request dari Sarah, Kelvin ngebuat armor dan senjata itu dari sisa tubuh Victor yang udah mati. Sarah pun kelihatan seneng banget. Dan gak cuma Sarah aja, Gerard juga dapat pedang baru dari Kelvin. Habis itu, Kelvin yang kecapean gara-gara semalaman nempa kayaknya lagi ngidam makan nasi. Iya, karena sejak pindah ke dunia itu, si Kelvin ini tuh sama sekali belum pernah makan nasi kayak waktu hidup di Jepang. Akhirnya beberapa waktu kemudian, mereka semua pun mutusin untuk ninggalin kota Part buat pergi ke kota Toraj. Rumornya di kota itu tuh ada tanaman yang mirip sama padi.
Jadi kemungkinan di sana bakalan ada nasi yang dipengenin sama Kelvin. Selain itu, Sarah juga kayaknya tuh butuh piknik dan pengen ngeliat-ngeliat dunia baru. Jadi deh, Kelvin langsung nyari nasi sekalian ngajakin Sarah jalan-jalan. Terus ternyata Melvina juga minta izin lagi buat ngambil cuti. Kayaknya dia lagi berusaha biar cepet pakai avatarnya agar bisa disambut sama Kelvin pakai wujud aslinya. Karena sepertinya si Melvina ini takut kalau Kelvin bakalan keburu direbut sama Evil dan Sarah yang super agresif. Lalu tiba-tiba Sarah ngasih tahu Kelvin kalau dia tuh ngerasain ada seseorang yang mengawasi mereka. Kayaknya si Kelvin ini juga udah sadar sama hal itu dari tadi. Dan bener aja, tiba-tiba kereta kuda mereka dicegat sama orang yang gak dikenal. Berhenti, kami adalah gerombolan bandit yang terkenal, Kurokaze. Teriak seorang wanita yang kayaknya adalah pemimpin gerombolan itu. Kusir kereta kuda yang ditumpangi Kelvin pun langsung kaget. Karena seharusnya kelompok Kurokaze itu udah habis dibasmi sama petualang kelas A dari Traisen. Tapi setelah dicek sama Kelvin, ternyata level mereka cuma di kisaran 25-30 doang. Dia pun nyuruh Sarah untuk mengatasi mereka sendirian. Nah, awalnya Sarah ini tuh diremehin sama para bandit itu. Gara-gara mereka tuh berasal dari part yang rata-rata petualangnya cuma rengsi ke bawah doang. Tapi ternyata satu persatu para bandit itu dihajar sama Sarah dengan mudah. Akhirnya kelompok bandit itu pun nyerah dan berhasil diringkus sama si Sarah. Tapi lagi-lagi si mbak ketua bandit itu sesumbar kalau bos mereka yang level 70-an bakalan balas dendam dan ngalahin Kelvin. Ngedengar hal itu si Kelvinnya tuh malah kesenangan dan mulai menginterogasi mereka soal bosnya. Terus singkat cerita, Kelvin dan yang lainnya pun udah sampai di kota Toraj. Ternyata Toraj ini tuh mirip sama Jepang di masa lalu. Kemudian habis lihat-lihat laut sebentar, mereka pun segera mengunjungi kantor guild setempat buat nyerahin para bandit tadi. Ketua guild Toraj yang bernama Mist pun langsung menyambut Kelvin dengan ramah. Ternyata si Om Leo tuh udah banyak cerita tentang Kelvin dan segudang prestasinya yang sangat mentereng. Terus Kelvin pun ngasih tahu Mist kalau ternyata bos dari penjahat Kurokaze itu adalah petualang rank A dari Traisen yang seharusnya membasmi mereka. Petualang rank A yang bernama Kristoff itu rupanya sekarang lagi berada di Toraj. Tapi mereka kayaknya gak bisa melakukan apa-apa untuk menangkapnya karena Kristoff tuh udah dianggap sebagai pahlawan sama orang-orang. Belum lagi kalau mereka melakukan sesuatu kepada Kristoff, bisa-bisa Toraj dan Traisen malah jadi konflik. Tapi selain itu, sebenarnya Kelvin tuh juga malas buat ngelawan Kristoff yang cuma level 70-an tersebut. Dia tuh pengen ngelawan musuh yang levelnya jauh di atasnya. Tapi tiba-tiba aja Kelvin ngerasain hawa keberadaan dari orang yang dia tunggu-tunggu. Yaitu hawa keberadaan para pahlawan dari dunia lain yang dulu dipanggil sama Melvina. Saat itu juga, Kelvin pun langsung memutuskan buat ngegunain mereka untuk melawan Kristoff. Dia bekerja sama dengan Mist untuk membuat para pahlawan melawan pasukan Kurokaze. Tapi bukan Kelvin namanya kalau nggak iseng. Kayaknya dia udah ngerencanain sesuatu untuk ngejebak para pahlawan itu sekaligus meringkus Kristoff. Terus kita ditunjukin markas kelompok bandit Kurokaze. Di sana terlihat banyak wanita dan anak-anak yang diculik dan bakalan dijual sebagai budak sama mereka. Bahkan mereka juga mendapatkan perlakuan gak senonoh sama para anggota Kurokaze itu. Tapi untungnya Kelvin datang tepat waktu. Sebelum salah satu dari mereka diselebel-selebel sama cecungu itu, Kelvin datang buat nolongin. Terus terlihatlah Kristoff yang lagi berdebat sama temennya. Kayaknya mereka lagi takut kalau identitas mereka tuh bakalan ketahuan gara-gara bawahannya kemarin udah ketangkep sama Kelvin. Dan tiba-tiba aja Kelvin masuk ke ruangan itu dan menantang mereka. Kelvin pun langsung buy one sama Kristoff. Sedangkan Sarah dan Gerard ngurusin kedua temannya. Scene pun berpindah. Kali ini kita ngeliat para pahlawan yang dipimpin oleh Toya lagi memasuki markas Kurokaze. Toya yang gak ngeliat penampakan satu musuh pun itu langsung nyuruh Setsuna buat ngedeteksi hawa keberadaan musuh. Ada banyak orang berkumpul di depan, tapi aku gak tahu apa yang ada setelah itu, jawab Setsuna. Tanpa pikir panjang, Toya pun langsung menuju ke tempat yang dikatakan Setsuna itu. Tapi begitu masuk ke ruangan tersebut, mereka dihadang sama si Kloto yang udah berubah jadi slime glutoni. Awalnya dia heran kenapa monster slime yang gak berbahaya itu bisa ada di sana. Tapi begitu ngeliat ada tahanan cewek-cewek di sekitar situ, Toya pun langsung mencoba untuk menyerang Kloto. Untungnya bocah yang diselamatin sama Kelvin tadi langsung melarang Toya untuk menyerang Kloto. Tapi setelah tahu kalau Toya dan kawan-kawan adalah seorang pahlawan, para tahanan itu pun langsung lega. Lalu mereka pun ngasih tahu para pahlawan itu kalau barusan mereka tuh diselamatin sama kelompok petualang. Mereka juga minta bantuan sama Toya untuk ngebantuin para petualang itu untuk bertarung.
Alhasil, Toya dan kawan-kawan langsung berlari ke dalam untuk menuruti permintaan mereka. Terus waktu ngeliat tubuh Kristoff dan teman-temannya yang lagi pingsan, si Toya ini tuh malah nyangka kalau mereka tuh adalah petualang yang udah nyelamatin para tahanan tadi. Tapi ternyata itulah rencana Kelvin yang sesungguhnya. Kelvin berencana untuk menipu Toya dan kawan-kawan demi bisa ngelawan para pahlawan itu dengan berpura-pura sebagai pemimpin kelompok Kurokaze. Alhasil, Toya, Setsuna, Miyabi, dan Nana pun langsung bersiap untuk melawan Kelvin dan kawan-kawan. Nah, si Kelvin ini langsung mutusin buat ngehadapin mereka sendirian. Bahkan, dia juga ngajakin taruhan. Siapa yang kalah di pertarungan itu harus menuruti permintaan yang menang. Tapi, si Toya yang emang so idealis itu langsung menolak tantangan dari Kelvin. Dia ngerasa nggak adil kalau harus ngeroyok musuhnya sendirian. Namun, Setsuna ngasih tahu Toya kalau si Kelvin ini bukanlah musuh yang bisa dipandang sebelah mata. Pernyataan Setsuna itu pun dibenarin sama Miyabi yang memiliki skill identifikasi. Miyabi ngerasa kalau kekuatan sihir Kelvin tuh berada di atas mereka semua. Setelah mendengar masukan dari teman-temannya itu, Toya pun mutusin buat menyetujui persyaratan dari Kelvin tersebut. Terus, mereka pun bersiap-siap dulu sebelum memulai pertarungan. Nah, si Sera tuh protes karena dia juga pengen bertarung lawan para pahlawan dan ngejajal kemampuannya. Sedangkan si Evil kayaknya juga kurang setuju sama idenya Kelvin yang pengen ngadepin mereka sendirian. Karena Evil ngerasa kalau job Kelvin yang aslinya cuma support itu nggak cocok banget buat pertempuran langsung kayak gini. Apalagi Kelvin sendiri juga belum begitu paham sama skill-skill yang dimiliki oleh para pahlawan itu. Tapi Kelvin langsung menenangkan Evil dan berkata kalau pertarungan ini tuh emang sengaja dilakukan Kelvin buat mengukur sejauh mana kekuatannya berkembang. Apalagi dia juga punya senjata level S baru yang bernama Skill Eater Gauntlet. Senjata itu dibuat Kelvin khusus untuk menghadapi situasi kayak gini. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Keempat pahlawan langsung mensummon roh pelindung mereka masing-masing. Roh itu berfungsi untuk melindungi mereka dari serangan sihir musuh. Tapi Kelvin tetap nggak gentar dan menyerang mereka pakai skill-skill sihirnya. Setsuna pun cukup kaget dengan tindakan Kelvin itu. Karena nggak biasanya penyihir menyerang langsung layaknya kesatria berpedang. Dan ternyata Kelvin bertujuan untuk ngegunain senjata barunya ke tubuh Miyabi. Senjata Skill Eater Gauntlet yang juga berasal dari bagian tubuh Victor itu ternyata memiliki kemampuan untuk mengcopy skill musuh. Kelvin bisa mengcopy maksimal 2 skill musuh dengan senjata tersebut. Dan Kelvin mengcopy skill yang Miyabi yang bernama Parallel Mind. Dan ternyata Kelvin juga udah mengcopy salah satu skill dari Sera. Tapi waktu Gerard nanya, Sera nggak mau ngejawab skill apa yang udah di-copy sama Kelvin. Terus Toya yang panik ngelihat keadaan Miyabi pun langsung nyuruh kedua temannya buat nyembuhin dan melindungi Miyabi. Sedangkan dirinya langsung maju buat bayuan sama Kelvin. Kelvin pun langsung meledek keputusan Toya yang gegabah itu. Tapi kayaknya Toya tuh pede banget dengan kemampuan teknik pedang dan bertarung jarak dekatnya. Dan gak akan membiarkan Kelvin buat ngeluarin sihirnya. Tapi tiba-tiba aja Kelvin yang gak punya kemampuan bertarung jarak dekat itu bisa ngeluarin skill tahan kosong yang sangat hebat. Ternyata itu adalah skill yang di-copy dari Sera. Bahkan Setsuna yang ikut ngebantu Toya juga gak bisa berbuat apa-apa di hadapan Kelvin. Nana pun langsung khawatir dengan keadaan Toya dan mencoba untuk nge-heal dia. Tapi Toya menolaknya. Dia ngerasa gak perlu bantuan dari Nana. Ngedengar perkataan Toya itu, Setsuna pun langsung menamparnya tanpa babi bu. Ternyata Setsuna ini udah muak dengan sikap Toya yang selalu aja mementingkan keadilan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bahkan si Toya selalu pengen nyelesain apa-apa seorang diri. Padahal mereka dulunya sekolah di tempat yang sama dan dipanggil ke Isekai secara bersamaan. Setsuna ingin Toya ingat kalau mereka tuh akan kuat saat melakukan semuanya bersama-sama. Setsuna gak pengen Toya menanggung semuanya sendirian. Nana dan Miyabi pun langsung membenarkan perkataan Setsuna itu. Akhirnya berkat teman-temannya itu, Toya pun tersadar dan kembali bersemangat untuk menghadapi Kelvin. Habis itu mereka pun kembali menyerang Kelvin dengan combo sihirnya. Dan bener aja, berkat kerjasama yang epik, mereka berhasil ngebuat Kelvin sedikit kewalahan. Tapi bukan Kelvin namanya kalau nggak bisa lolos dari situasi itu. Dan kali ini Kelvin memuji kerjasama mereka. Bahkan Kelvin juga ngasih mereka tips satu persatu dan menjelasin kelemahan dari serangan mereka barusan. Toya pun heran sama Kelvin, kenapa seorang musuh malah ngebantu mereka dengan saran-saran yang membangun. Akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk ngeluarin serangan terakhir mereka demi bisa ngalahin Kelvin. Dan kali ini mereka berhasil menangkap Kelvin dengan sihir-sihirnya. Kelvin pun kelihatan gak berdaya. Habis itu, Kelvin pun langsung summon Monster Guardian Golem untuk membantunya bertarung. Dan bantuan para golem itu, Kelvin bisa menahan para pahlawan untuk gak menyerangnya. Dan di kesempatan tersebut, Kelvin pun ngegunain skill Parallel Mind yang dicurinya dari Miyabi tadi untuk ngebuat sihir baru.
Kelvin ngebuat mantra sihir baru untuk bisa lepas dari jeratan para pahlawan itu. Nana yang menyadari niat Kelvin pun langsung menyuruh Setsuna buat menyerang Kelvin dan menghentikan proses pembuatan sihir Kelvin. Sayangnya Setsuna terlambat. Kelvin udah berhasil lepas dari sihir mereka. Terus kayaknya Kelvin tuh udah bosen buat main-main sama mereka. Dan dengan kecepatan tinggi, Kelvin berhasil menjatuhkan Setsuna dan Miyabi dengan mudah. Terus, Kelvin juga ngebalas Nana dengan balik menjeratnya dengan sihir pembatas yang sangat kuat. Toya yang melihat ketiga temannya dikalahin Kelvin dengan mudah itu pun langsung emosi berat. Lalu tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang Kelvin dan membabi buta. Tapi dengan satu pukulan uppercut, Kelvin berhasil melumpuhkan Toya. Toya pun langsung pingsan gara-gara serangan Kelvin itu. Beberapa saat kemudian, Toya pun kembali siuman. Dan dia ngeliat gadis budak yang ditemuinya tadi lagi dipangku sama Kelvin. Toya yang masih belum tahu kalau Kelvin cuma pura-pura jadi penjahat itu langsung berusaha untuk nyelamatin gadis tersebut. Akhirnya Kelvin pun ngaku kalau mereka ini tuh sebenarnya adalah seorang petualang. Ngedengar hal itu, Toya pun langsung minta maaf karena udah salah paham dan malah menyerang mereka. Tapi Sera nyuruh Toya untuk gak usah mengkhawatirkan hal itu. Karena pertarungan mereka tadi emang niatan Kelvin yang disengaja. Akhirnya Toya pun sadar kalau Kelvin tuh cuma pengen memberi mereka pelajaran dan ngasih tahu kelemahan-kelemahan mereka. Maafkan aku, baik secara kekuatan maupun menjadi manusia, kami gak bisa mengungguli Anda, Tuan Kelvin. Enggak, Master Kelvin. Kata Toya sambil bersujud di depan Kelvin. Kelvin pun gak mempermasalahkan hal tersebut. Asalkan Toya dan yang lainnya tuh mau mengakui kekalahan mereka dan menuruti semua keinginan Kelvin. Tapi gak disangka, perintah pertama dari Kelvin untuk mereka adalah melepas semua pakaian yang mereka pakai. Alhasil, keempat pahlawan itu pun langsung berteriak kaget. Besoknya, kita ditunjukin Kelvin dan Mist yang lagi ngirim para anggota Kurokaze ke penjara. Mist pun udah berterima kasih sama Kelvin yang udah nyelesain masalah ini. Dan Torach bakalan menyelidiki hubungan antara Kurokaze dan pemimpin Traisen. Habis itu, terlihat Kelvin yang lagi nemenin Toya, Setsuna, Nana, dan Miyabi untuk berlatih. Kayaknya Kelvin tuh benar-benar udah jadi mentor bagi para pahlawan itu. Mereka berempat tampak kesulitan buat ngalahin monster gurita raksasa. Kelvin yang lihat mereka kesulitan itu pun langsung ngasih instruksi kepada Nana dan Miyabi untuk ngebantuin Toya dan Setsuna yang berada di garis depan. Sera pun heran kenapa si Kelvin ini mau repot-repot ngebantu para pahlawan itu untuk berlatih. Tapi Kelvin cuma ngejawab kalau dia tuh mau membantu pahlawan yang udah dipilih sama Melvina. Terlebih lagi mereka berempat berasal dari dunia yang sama dengan Kelvin. Setelah Toya dan yang lainnya berhasil ngalahin gurita itu, mereka pun segera makan bekal yang udah disiapin sama Evil. Lalu mereka ngebahas rumor yang dikatakan oleh Colette tentang bos dungeon yang kekuatannya semakin meningkat karena kebangkitan Raja Iblis. Nah, Colette sendiri adalah seorang peramal yang udah manggil para pahlawan itu ke dunia isekai ini. Toya dan kawan-kawan diteleportasi secara tiba-tiba saat berada dalam kelasnya. Terus Kelvin pun tanya gimana caranya mereka menghadapi bos dungeon level S sedangkan ngalahin monster gurita barusan aja mereka kesusahan. Lalu Toya ngejawab kalau mereka akan segera kabur begitu ketemu dengan bos dungeon level S. Toya lebih mementingkan nyawa dirinya dan teman-temannya daripada harus memaksakan diri untuk melawan monster yang jauh lebih kuat darinya. Tampaknya jawaban inilah yang ditunggu-tunggu sama Kelvin. Karena kemarin-kemarin Toya ini masih mementingkan egonya sendiri dan selalu gegabah dalam mengambil keputusan. Setelah itu, Toya dan kawan-kawan pun berpamitan kepada Kelvin. Sebelum berpisah, Kelvin ngasih kalung ke mereka sebagai cendramata. Mereka pun lalu berterima kasih kepada Kelvin dan pergi dengan kapal menuju ke benua seberang. Dan ternyata, Evil tahu kalau kalung yang dikasih sama Kelvin ke mereka tadi adalah item aksesoris yang sangat kuat. Alat itu bisa meningkatkan beberapa atribut dan ada efek tersembunyinya juga. Pokoknya bakalan berguna banget saat dipakai dalam bertarungan. Habis itu, Sera datang ngagetin Kelvin. Ternyata Sera mau ngasih tahu kalau ada utusan Mist yang ngabarin kalau ada orang penting yang mau ketemu sama Kelvin. Si Kelvin pun langsung semangat banget dong. Dia udah nungguin momen ini dari kemarin. Kelvin udah nebak kalau orang penting yang mau ketemu sama dia adalah pemimpin Torach. Dan kemungkinan Kelvin bakalan dapat hadiah dari dia. Nah, si Kelvin ini udah ngerencanain buat minta nasi ke pemimpin Torach. Itu adalah satu-satunya tujuan Kelvin datang ke kota Torach ini. Dan ternyata pemimpin Torach itu tinggal di istana yang mirip dengan istana di Jepang. Rupanya menurut Gerard, raja pertama dan pahlawan Torach dulu itu sama-sama berasal dari dunia lain. Jadi ada kemungkinan raja tersebut berasal dari Jepang dan ngebangun istana yang mirip dunia asalnya. Bahkan saat masuk ke dalam, ruangan raja itu juga dipasangi dengan tatami. Pokoknya ala Jepang banget deh.
Kelvin yang juga orang Jepang itu pun tahu bagaimana harus bersikap di depan raja tersebut. Ternyata pemimpin Torachi itu adalah seorang wanita yang bernama Tsubaki Fujiwara. Nama yang sangat Jepangan banget. Terus, para bawahan Tsubaki tampaknya terkesan sama penampilan Sera yang sangat anggun. Ya iyalah, walaupun cengengesan gitu, si Sera ini adalah putri bangsawan dan anak seorang raja iblis. Ratu Tsubaki pun berterima kasih kepada mereka dan meminta untuk gak bersikap kaku di depannya. Dia juga berencana untuk ngasih Kelvin dan kawan-kawan hadiah yang sangat besar. Lalu Kelvin tanpa malu-malu pun langsung minta hak untuk ngebeli biji-bijian yang sangat berharga dari Torachi, yaitu beras. Tsubaki pun kelihatan heran sama keinginan Kelvin yang receh itu. Padahal Kelvin bisa aja minta jabatan, popularitas, ataupun harta kepada Tsubaki. Tapi Kelvin cuma ngejawab kalau mereka ini adalah petualang yang suka kebebasan. Dan hal-hal semacam jabatan dan harta itu hanya akan membuat mereka terikat ke satu tempat aja. Tsubaki pun langsung menuruti permintaan Kelvin soal beras itu. Dan ternyata Tsubaki juga udah nyiapin jamuan besar untuk mereka semua. Kelvin yang akhirnya ketemu sama nasi dan lauk pauk ala Jepang itu pun akhirnya kegirangan setengah mampus. Dan gak pakai lama-lama lagi, dia langsung melahap semua makanan di sajian itu. Evil yang lihat tuanya kesenangan itu pun langsung inisiatif buat tanya-tanya resep ke koki kerajaan. Kayaknya dia pengen bisa masak makanan khas Jepang buat si Kelvin. Sedangkan Gerard dan Sera malah kasihkan minum sake sampai mabuk. Dan bener aja, beberapa hari kemudian Evil udah menguasai semua masakan ala Jepang itu. Bahkan si Tsubaki juga kayaknya seneng banget sama hasil dari masakan Evil tersebut. Dia ngomong kalau masakan Evil tuh jauh lebih enak daripada koki kerajaan. Kelvin, kumohon biarkan Evil tinggal di sini ya. Atau gimana kalau kalian semua bekerja untuk Torachi aja? Kelvin pun coba menolak permintaan Tsubaki itu dengan sopan. Tapi Tsubaki malah menjadi-jadi dan minta Kelvin untuk menikahinya biar bisa mengurusnya dari pagi sampai malam. Alhasil, Kelvin langsung rasain hawa membunuh dari Evil yang ada di dekat mereka. Dan gak pakai babi bu lagi. Kelvin langsung menolak permintaan Tsubaki itu karena takut disunat sama Evil. Hehehe. Habis itu, mereka pun pulang ke park dengan menggunakan portal sihir. Nah, kalau pakai portal sihir itu, mereka bisa dengan sekejap sampai di park tanpa perlu berjalan jauh. Lalu sepulangnya di park, Kelvin langsung ngebeli rumah baru. Karena menurutnya, partinya itu udah terlalu ramai untuk nginep di Oyo sewaan milik Bibi Kreya. Lalu dengan cepat, Sera pun langsung senang dan milihin kamar sesuai keinginannya. Sedangkan Evil memilih untuk berada di samping kamar Kelvin. Nah, yang aneh tuh si Kloto. Slime imut ini malah milih buat tinggal di halaman rumah. Kayaknya dia tuh jauh lebih senang berada di alam bebas daripada di dalam rumah. Terus untuk ngebantu Evil dengan pekerjaan rumah, Kelvin juga menyewa pelayan khusus. Dan ternyata yang ngedaftar itu adalah ibu dan anak yang diselamatin Kelvin saat berada di Torachi kemarin. Mereka adalah Ellie dan putrinya Luka. Terus malamnya waktu mau istirahat, tiba-tiba Kelvin ngerasain hawa keberadaan orang yang udah ditunggu-tunggunya, yaitu Melvina. Kayaknya si Kelvin ini udah kangen banget sama Melvina yang menghilang selama berhari-hari. Melvina pun ngasih tahu Kelvin kalau kali ini dia tuh udah bisa disamon dengan wujud fisiknya yang asli. Akhirnya Kelvin pun langsung menyaman Melvina. Dan bener aja, Melvina muncul dengan wujud aslinya yang sangat cantik. Bahkan si Kelvin ini sampai ngiler dan salting lihat kecantikan Melvina itu. Melvina pun langsung ngegodain Kelvin yang kelihatan malu-malu. Besoknya, kita ditunjukin Melvina yang kayaknya seneng banget karena bisa ngerasain makanan Evil yang enak itu. Dan kayaknya Gerard sama Sera kelihatan bingung saat lihat ada perempuan cantik yang belum pernah mereka lihat itu. Akhirnya, Melvina pun langsung berkenalan sekali lagi ke mereka dan nunjukin kalau ini adalah wujudnya yang sebenarnya. Kemudian, Melvina pun ngasih Kelvin hadiah karena udah berhasil ngesamen dia, yaitu spell sihir pelindung Dewi Melvina. Kalau pakai spell sihir tersebut, Kelvin akan kebal dari cedera fatal 1 kali selama sebulan. Jadi, Kelvin gak perlu lagi khawatir sama serangan yang gak terduga. Dan yang paling penting adalah kemampuan yang kedua. Dan spell tersebut Kelvin bisa manggil seorang pahlawan dari dunia lain. Kemudian, terlihat Melvina yang lagi latih tanding sama Sera. Kekuatan mereka berdua kelihatannya seimbang. Dan ternyata mereka berdua ini tuh lagi taruhan. Siapa yang menang bakalan bobo di sampingnya Kelvin. Nah, sedangkan Kelvin sendiri kayaknya masih galau. Dia masih mikir-mikir apakah akan ngepakai kemampuan buat manggil pahlawan itu sekarang atau enggak. Karena dia sendiri juga orang yang dipanggil dari dunia lain. Jadi dia tuh gak mau sembarangan buat manggil seseorang dari dunia itu. Melvina yang menyadari kegalauan Kelvin pun langsung ngajak dia buat ngomong 4 mata. Awalnya, Melvina pun ngasih tahu Kelvin soal keberadaannya Raja Iblis.
Dan ternyata Raja Iblis ini tuh punya 2 kemampuan khusus, yaitu dapat mengembangkan yaja dan mengubah kepribadian orang lain. Dan yang kedua adalah Raja Iblis ini kebal terhadap luka. Kelvin pun kaget banget setelah mendengar hal itu. Dan dia pun langsung nanya gimana caranya ngalahin Raja Iblis kalau dia tuh kebal dari serangan fisik. Melvina pun ngejawab kalau cuma seorang pahlawan aja yang bisa melenyapkan kemampuan khusus Raja Iblis itu. Jadi emang keberadaan seorang pahlawan tuh sangat diperlukan di dunia ini. Tapi walaupun gitu, kayaknya Kelvin tuh masih ragu-ragu untuk mensamen seorang pahlawan. Karena beda sama dirinya. Toya dan yang lainnya dipanggil dengan paksa ke dunia itu tanpa persetujuan mereka. Dan Kelvin pun mikir kalau hal itu bukanlah sesuatu yang baik. Melvina langsung nyaranin Kelvin buat nggunain summon tipe reinkarnasi aja. Jadi, Kelvin hanya akan memanggil roh orang yang udah meninggal dari dunia manusia. Dan gak ngebawa paksa orang yang masih hidup kayak Toya dan yang lainnya. Tapi menurut Melvina, summon tipe reinkarnasi ini memerlukan lebih banyak mana daripada tipe summon pindahan biasa. Namun, tipe reinkarnasi juga ada kelebihannya. Pahlawan yang dipanggil bisa milih penampilan, umur, dan skill mereka sesuai keinginan. Sama kayak yang terjadi dengan Kelvin. Setelah ngedengar penjelasan Melvina itu, malamnya Kelvin pun mutusin buat langsung manggil seorang pahlawan pakai summon tipe reinkarnasi. Kelvin pun langsung ngeluarin semua kekuatannya untuk mensummon pahlawan itu. Dan gak pakai lama, tiba-tiba aja di depan Kelvin muncul seorang gadis kecil yang memperkenalkan dirinya sebagai Saiki Rio. Si Rio ini kelihatan seneng banget saat tahu kalau dirinya tuh telah direinkarnasi ke Isekai. Bahkan dia tuh sampai nangis dan melukin Kelvin sampai ketiduran. Dan tiba-tiba aja Kelvin juga ikut pingsan. Kayaknya dia udah ngeluarin semua mananya sampai gak bersisa buat ngesamen si Rio. Terus malamnya Rio tiba-tiba kebangun dari tidurnya dan langsung gak percaya kalau dia sekarang hidup di dunia lain. Rio pun langsung lari-lari dengan senang di halaman rumahnya Kelvin. Kelvin yang ngeliat Rio itu langsung pergi buat menemuinya. Kelvin pun minta maaf ke Rio karena udah lancang untuk memanggilnya ke dunia itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Tapi Rio malah gak mempermasalahkan hal itu dan bersyukur karena bisa hidup lagi di dunia yang baru. Jadi semasa hidupnya Rio ini tuh mengidap penyakit yang sangat berat. Jadi jangankan sekolah, pergi keluar rumah aja dia gak pernah sama sekali. Makanya Rio tuh senang banget dengan keadaannya yang sekarang ini. Kelvin pun lega saat mendengar hal itu. Kemudian Kelvin pun nganggap Rio sebagai adik perempuannya. Tapi karena nama Rio itu mirip sama om-om yang dibenci Kelvin, dia pun pengen ganti nama Rio itu dengan yang lain. Akhirnya mereka pun setuju untuk memanggilnya Rion. Terus besok paginya Kelvin kebangun sambil dikelilingi sama Sera, Melvina, dan Luka. Nah, gara-gara pertarungan mereka kemarin berakhir imbang, akhirnya Sera dan Melvina pun sama-sama bobo bareng sama si Kelvin. Habis itu, Kelvin ngebawa mereka semua ke hutan buat hunting monster. Ternyata, Kelvin ini tuh pengen menaikin level mereka yang masih rendah. Dan karena mereka huntingnya dalam satu party, jadi Luka, Ellie, dan Rion gak perlu ngapa-ngapain buat ngedapetin XP. Mereka tinggal duduk-duduk aja sementara Sera, Kloto, dan Gerard yang ngebantai monster-monster di sana. Dan bener aja, tanpa pakai lama-lama lagi, levelnya Luka, Ellie, dan Rion pun naik dengan sangat cepat. Terus tiba-tiba aja Evil ngerasain hawa monster buas di sekitar mereka. Dan ternyata itu adalah monster Shadow Wolf. Kelvin pun langsung berniat buat ngejadiin monster itu sebagai hewan peliharaan buat nemenin si Rion. Lalu dengan mudah, Kelvin berhasil ngebikin Shadow Wolf itu sekarat dan menjinakkannya. Terus begitu disummon sama Kelvin, Shadow Wolf yang tadinya galak banget itu langsung berubah jadi anjing penurut yang lucu. Rion sama Luka pun langsung senang banget dan ngelus-ngelus guguk itu dengan riang. Kemudian, Evil pun kembali ngerasain kedatangan orang lain ke tempat mereka. Dan kali ini yang datang adalah Tuan Urt beserta partinya. Ternyata, partinya Tuan Urt ini tuh lagi mau nyelesain ujian kenaikan peringkat petualang untuk naik ke level B. Habis itu, mereka pun langsung pergi dari sana buat hunting monster. Tapi ternyata, semua monster di hutan itu udah dibantai habis sama Sera, Gerard, dan Kloto. Alhasil, partinya Tuan Urt pun gak kebagian monster satu ekor pun. Mau gak mau, akhirnya Kelvin pun minta maaf ke Tuan Urt karena udah ngerusakin rencana mereka. Tapi Tuan Urt gak masalah sama hal itu. Dan malah ngasih selamat ke Kelvin karena udah keterima ujian petualang tingkat S. Kelvin pun sempet bingung sama perkataan Tuan Urt. Terus sambil mandiin Alex anjing baru mereka, Kelvin pun sadar kalau Om Leo si ketua guild udah ngerjain dia dan ngasih ujian petualang tingkat S tanpa ngomong-ngomong terlebih dahulu. Kemudian malamnya, habis Kelvin ngeboboin Melvina dan Evil, ternyata Sera ngerasain ada kehadiran orang-orang misterius di sekitar rumah mereka. Tapi waktu dicek sama Kelvin, ternyata level mereka tuh cuma kelas kroco doang. Dan cuma ketuanya aja yang levelnya cukup tinggi.
Kelvin langsung nyuruh Rion dan Alex buat ngeberesin mereka. Lalu Kelvin pun ngasih pedang miliknya buat dipakai sama Rion. Nah, sedangkan si penyusup itu ternyata adalah asasin dari negara Traisen. Mereka nggak pengen Kelvin menghalangi rencana Traisen untuk menguasai dunia dan memutuskan untuk membunuh Kelvin selagi sempat. Tapi begitu para penyusup itu masuk ke halaman rumah Kelvin, Rion dan Alex langsung menghadang mereka. Walaupun terlihat masih kaku dalam memakai pedang, tapi Rion tuh berhasil ngalahin mereka dengan cukup mudah. Setelah Rion berhasil ngalahin semua penyusup itu, Kelvin pun langsung ngedatengin ketua asasin tadi. Dan orang tersebut pun langsung sadar betapa mengerikannya si Kelvin. Sedangkan di kota Traisen, tampaknya Kaisar Zil sudah ngadain rapat penting bersama jenderal-jenderalnya. Mereka kayaknya khawatir dengan tertangkapnya Kristoff kemarin bakalan mengganggu rencana penaklukan dunia mereka. Kemudian, salah satu jenderal pun ngusulin kalau mendingan mereka segera menginvasi negara lain aja. Dan memperluas wilayah kekuasaan mereka pakai kekuatan militer. Ada jenderal yang langsung setuju dengan usulan itu. Tapi ada juga yang menolak. Sampai-sampai mereka tuh ngebutuhin satu suara terakhir. Tapi sayangnya jenderal itu lagi bolos rapat. Akhirnya Kaisar Zil pun menyuruh bawahannya untuk memanggil jenderal yang lagi bolos rapat itu. Dan ternyata si jenderal itu tuh lagi habis enak-enak bareng banyak cewek. Dan jenderal yang bernama Cliff tersebut adalah seorang pria narsis yang menganggap kalau dirinya adalah yang tertampan di dunia. Terus, kita ditunjukin rombongan Kelvin dan partinya yang lagi menuju desa Elf di negara perbatasan dekat Traisen. Om Leo ngasih tahu kalau di perbatasan itu sering terjadi konflik kecil antara Traisen dan negara tetangganya. Belum lagi kasus jual beli budak ras elf yang makin hari makin meresahkan. Untuk itu, Om Leo pun menyuruh Kelvin buat menyelidiki kasus tersebut. Ditambah lagi, Kelvin juga dapat undangan Raja Leonhard dari negara Gaun buat ngejalanin ujian tes petualang level S. Teman-teman Kelvin pun heran dengan hal itu. Kok bisa Kelvin ngedapetin undangan dari seorang raja? Apalagi undangan tersebut dari negeri tetangga yang cukup jauh. Ternyata itu ada andil dari Ratu Subaki yang sering ngegosipin Kelvin dengan para raja-raja lainnya. Sebagai cerita, kalau si Kelvin ini adalah petualang yang sangat kuat dan pantas jadi petualang tingkat S. Dan kepergian mereka ke desa Elf itu ternyata adalah misi dari ujian S tersebut. Terus tiba-tiba aja kereta kuda mereka mendapat serangan mendadak dari luar. Dan ternyata itu adalah para elf. Kelvin pun langsung nunjukin surat resmi dari Raja Leonhard ke mereka dan memperkenalkan diri. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba aja ketua elf yang bernama Neras muncul dan meminta maaf karena kelancaran mereka ke Kelvin. Tapi tiba-tiba aja Neras tampak kaget setelah melihat penampakan Evil. Dia pun memanggil Evil dengan nama Rumil. Terus nggak pakai lama-lama lagi, mereka pun langsung menuju rumah Neras buat berbincang-bincang. Kelvin kayaknya penasaran sama fakta soal Evil yang diketahui oleh Neras. Karena emang dari awal, si Evil ini tuh udah hilang ingatan sejak saat menjadi budak. Akhirnya Neras pun mulai bercerita kalau 20 tahun lalu desa elf mereka itu pernah diserang oleh Raja Naga Api yang sangat kejam. Naga Api itu salah paham dan ngira kalau ada elf yang menghinanya. Dia pun berniat untuk menghancurkan desa elf dan membunuh mereka semua. Tapi ada satu orang elf yang maju untuk menghentikan naga itu, yaitu Rumil. Rumil pun merelakan dirinya dibawa pergi dan dinikahi oleh Raja Naga Api itu demi keselamatan desanya. Tapi beberapa tahun setelah itu, mereka nemuin jasad Rumil di tengah hutan dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Kelvin dan yang lainnya pun langsung mikir kalau Rumil itu adalah ibu dari Evil. Karena secara bentukan fisik mereka itu sangat mirip. Tapi Melvina menyangkal hal itu, karena Evil adalah elf setengah manusia. Berarti seharusnya ayah Evil adalah seorang manusia dan bukanlah seekor naga. Tapi tampaknya Evil gak ngemasalahin hal itu, karena dia sendiri tuh udah ngerasa punya keluarga yang bisa menerimanya apa adanya, yaitu Kelvin dan yang lainnya. Si Evil udah nganggap mereka sebagai saudaranya sendiri. Ngedengar hal itu, Sarah dan Rion pun langsung terharu dan nangis-nangis sambil melukin si Evil. Habis ngomongin masalah Evil, sekarang Kelvin mulai ngebahas soal misinya. Jadi desa elf ini tuh udah diserang monster selama 3 kali dalam waktu dekat ini. Dan banyak warganya yang telah diculik oleh mereka. Padahal, Neras sendiri udah masang lapisan pelindung untuk nahan para monster itu. Tapi tampaknya hal itu gak ngefek apa-apa. Kelvin pun langsung nawarin diri buat ngebantu mereka untuk ngebenerin pelindung itu sekaligus masang jebakan buat monster-monster tersebut. Dan beberapa hari kemudian, gak jauh dari desa Elf terlihat ada rombongan monster bersama beberapa orang militer dari negara Traisen. Ternyata mereka inilah dalang dari penyerangan ke desa Elf itu. Kelvin dan Evil yang udah nunggu kedatangan mereka langsung menyerang orang-orang itu dari jarak jauh. Sedangkan desa Elf sendiri udah diperkuat oleh Kelvin. Kelvin nyuruh Melvina buat ngasih kabut penghalang biar gak kelihatan dari luar. Terus tembok pembatasnya juga udah diperkuat. Belum lagi ada Gerard yang jagain gerbang. Sedangkan tim menyerang diisi oleh Melvina,
Sarah, Rion, dan juga si guguk Alex. Dan gak pakai lama, mereka pun langsung ngamuk dan ngehancurin rombongan musuh itu. Sampai akhirnya, komandan musuh yang terdesak pun harus keluarin kartu as mereka dan memanggil monster raksasa level S yang mirip Kratos. Ngeliat monster tersebut, Melvina pun langsung nyuruh Rion dan Alex buat ngadapin Kratos sendirian. Kayaknya Melvina tuh pengen ngeliat perkembangan dari Rion yang udah rajin berlatih bareng Kelvin dan yang lainnya. Rion pun langsung semangat 45 dan maju buat ngadapin Kratos KW itu. Tapi begitu Rion menyerang monster tersebut, pedangnya malah hancur berkeping-keping. Kayaknya kulit monster itu emang keras banget. Belum lagi pukulannya juga sangat kuat. Kalau kena sekali, Rion pasti akan hancur dan mati dalam seketika. Tapi Rion masih belum menyerah. Dia pun langsung ngeluarin 3 pedang sekaligus buat menyerang monster itu lagi. 2 pedang dipakai Rion dan yang satu dibawa oleh Alex. Dan dengan combo mereka berdua, Rion berhasil melukain monster itu pakai jurus pedang listriknya. Tapi sebelum monster itu ambruk, komandan musuh langsung nyuruh dia buat berubah bentuk. Dan tiba-tiba aja, monster itu berubah menjadi raja api raksasa yang nyeremin banget. Tapi kayaknya Melvina, Kelvin, dan yang lainnya tuh sama sekali gak khawatir dengan hal tersebut. Mereka yakin kalau Rion tuh bisa ngalahin monster itu. Dan bener aja. Dengan satu serangan pamungkasnya, Rion berhasil memusnahkan monster itu dengan mudah. Rion pun seneng banget dan langsung melukin Melvina. Yos, good job Rion. Nah, sedangkan di tempat Elvil dan Kelvin, muncullah Jenderal Cliff yang tiba-tiba menyerang mereka. Kelvin pun langsung tahu kalau Cliff ini bukan orang sembarangan dan sangat kuat. Si Cliff yang emang mata keranjang itu pun langsung tertarik sama kecantikan Evil dan pengen ngejadiin dia sebagai budaknya. Cliff menggunakan jurus mata pengikatnya buat mempengaruhi Evil. Tapi jurus itu langsung dicegah sama Kelvin. Kelvin pun langsung marah-marah. Sebelum mulai bertarung, Kelvin men-scan dulu kemampuan dari Cliff itu. Dan dia cukup kaget sama level dan status yang dimiliki oleh Cliff. Ternyata Cliff ini salah satu dari orang yang direinkarnasi ke dunia itu sama kayak Kelvin. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Kelvin langsung ngeluarin 4 tombak sihirnya buat nyerang Cliff. Tapi Cliff mampu menahan serangan Kelvin itu pakai kayu pelindungnya yang sangat kuat. Pertarungan pun berjalan dengan sengit dan seru. Cliff menyerang Kelvin dengan membabi buta. Bahkan dia juga gak meduliin kalau serangannya itu kena ke bawahannya sendiri. Kelvin pun jijik banget sama kelakuannya Cliff itu. Akhirnya mereka pun saling beradu ulti. Kelvin berhasil melukai muka Cliff, walaupun dia harus ngerelain tongkat sihirnya yang patah. Cliff pun langsung murka banget saat tahu kalau wajah yang dicintainya itu terluka. Dia langsung ngeluarin jurus terkuatnya buat ngalahin Kelvin. Cliff ngeluarin kayak barrier yang gede banget. Jurusnya itu ngebuat semua yang di sekitarnya jadi porak-poranda. Dan gak pakai lama lagi, Kelvin langsung ngambil tongkat sihir level S-nya yang baru dari dalam kloto. Kelvin menebaskan tongkatnya itu ke arah Cliff dengan kekuatan penuh. Dan serangan tersebut berhasil ngebuat Cliff terluka parah. Bahkan kakinya tuh sampai putus. Saat itu juga, Cliff langsung nangis-nangis dan mohon ampun sama Kelvin. Tapi kayaknya Kelvin tuh gak peduli dan tetap berniat buat ngebunuh Cliff. Untungnya Cliff diselamatin sama salah satu jenderal Tristan lainnya. Mereka pun langsung pergi dari hadapan Kelvin. Lalu di saat yang bersamaan, Evil dan Gerard langsung ngabarin orang-orang di desa Elf kalau mereka tuh sekarang udah aman. Dan gak lama setelah itu Kelvin dan yang lainnya pun datang menyusul ke sana. Mereka pun langsung ngadain pesta besar-besaran buat ngerayain kemenangannya Kelvin itu. Terus di kerajaan Tristan terlihat Cliff yang kayaknya udah disembuhin dari luka-lukanya. Tapi ternyata dia tuh malah disiksa sama temennya sendiri dan dijadiin bahan eksperimen. Kayaknya mereka tuh pengen meneliti tubuh dari orang-orang hasil reinkarnasi dari dunia lain. Kembali ke desa Elf. Kelvin dan teman-temannya yang udah selesai pesta tiba-tiba didatengin sama anak kecil Elf yang tiba-tiba melukin Kelvin. Dikiranya si anak kecil itu cuma mau berterima kasih doang. Tapi ternyata anak elf itu adalah Raja Leonhard dari gaun yang menyamar dan berubah wujud buat menyelidiki dan menilai Kelvin. Leonhard pun langsung kasih tahu Kelvin kalau mereka semua tuh udah lulus dari ujian tingkat S itu. Dan Kelvin diundang buat datang ke upacara resmi promosi tingkat S. Di sana bakalan diadain simulasi pertarungan antara petualang tingkat S. Dan Kelvin pun diminta ikut di pertarungan itu. Ngedengar hal tersebut, Kelvin pun langsung tertawa seneng banget. Ya gimana, si Kelvin ini kan emang maniak pertarungan. Jadi dia tuh semangat banget kalau harus ngadepin musuh-musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dan gak pakai lama lagi, mereka pun segera menuju kota Gaun buat mengikuti upacara itu dan bertarung melawan orang-orang kuat lainnya. Nah, inilah akhir dari anime Kuronoso Kanshi season 1. Gimana? Seru banget kan animenya? Kayaknya petualangan Kelvin di dunia lain ini bakalan lanjut lagi ke season 2 deh. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.